Jadi bayi tabung itu kan sebenarnya suatu proses di mana kita akan siapkan sel telur dengan bantuan obat-obatan, kita stimulasi istilahnya, kemudian kita panen, kita keluarkan sel telurnya, kemudian kita kawinkan dengan sperma di laboratorium. Kita masih bicara masalah infertilitas. Angka infertilitas di Indonesia, bahkan di dunia ini juga cukup tinggi, sekitar 10-15%. Atau 1 dari 6 pasangan fertilitas itu mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Dari persentase tersebut, sebenarnya hanya 3% yang memerlukan proses yang sangat canggih yang disebut dengan proses bayi tabung. Jadi tidak semuanya nih harus bayi tabung. Untuk program hamil, ya sahabat-sahabat berbagi, itu tidak langsung ujuk-ujuk dengan bayi tabung, kecuali memang ada indikasi yang mengharuskan ke arah bayi tabung. Kalau kita bicara program hamil, sebenarnya ini bisa dimulai dengan program alami, ya, artinya melakukan hubungan intim teratur, tapi dengan panduan, artinya kita lihat nih ovulasinya, kita lihat bagaimana kualitas spermanya, hal-hal tersebut kita sudah pastikan semuanya bagus, kemudian kita coba program hamil secara alami. Kalau kemudian belum berhasil juga, maka kita bisa meningkat ke program hamil dengan inseminasi. Jadi kalau inseminasi itu, sahabat berbagi, kita siapkan sel telurnya, kemudian kita siapkan juga spermanya, kemudian kita semprotkan spermanya ke dalam rahim, di mana sel telurnya sudah siap untuk dibuahi, dan harapannya bisa terjadi kehamilan. Jadi mengenai detailnya nih program alami maupun dengan program inseminasi nanti di episode-episode berikutnya ya. Tapi saya mau cerita dulu nih ya sahabat-sahabat berbagi bahwa tadi untuk program hamil itu tidak ujuk-ujuk atau tidak langsung ke program bayi tabung maksud saya ya. Jadi program alami dulu, inseminasi, kemudian baru masuk ke tahapan program bayi tabung. Jadi kalau berdasarkan data sebenarnya hanya 3% nih dari 10-15% pasangan infertilitas tadi ini memerlukan bantuan dengan teknologi yang disebut dengan bayi tabung tadi. Berapa sih keberhasilan program dengan bayi tabung? Jadi bayi tabung itu kan sebenarnya suatu proses di mana kita akan siapkan sel telur dengan bantuan obat-obatan, kita stimulasi istilahnya, kemudian kita panen, kita keluarkan sel telurnya, kemudian kita kawinkan dengan sperma di laboratorium. Setelah itu kita tunggu nih 3-5 hari sampai dia berkembang menjadi embrio, kemudian kita tanamkan kembali dalam rahim wanita tersebut. Dan ini keberhasilannya bisa mencapai 5-45%. Cukup tinggi. Jadi dari proses dengan bayi tabung ini memang kita banyak memanipulasi. Pertama memanipulasi adanya sel telur, kemudian kita memilihkan spermanya, kemudian setelah itu kita mengawinkan ya secara bantuan teknologi dan kemudian kita menanamkan kembali. Tetap artinya di situ dokter tidak berubah menjadi Tuhan, tapi tetap tangan Tuhan ini yang menentukan. Artinya pada saat proses kita tanamkan, proses dia menempel hidup atau tidaknya, ini semua masih sangat bergantung dengan kuasa Sang Pencipta. Jadi nanti teknologi mengenai bayi tabung ini bagaimana prosesnya nanti kita lihat di episode selanjutnya. Tapi saya mau cerita tadi ya, program hamil itu dimulai dari program hamil secara alami, inseminasi, kemudian masuk ke program bayi tabung. Program bayi tabung ini kan keberhasilannya cukup tinggi. Nah, ini bisa lebih tinggi lagi dengan namanya pemeriksaan PGTA, Prenatal Genetic Testing Aneuploidy. Ya, jadi suatu proses pemeriksaan di mana kita mau tahu nih kromosom embrio yang kita dapatkan tadi, apakah kromosomnya lengkap? Kemudian apakah ini aman untuk ditanamkan kembali? Apakah tidak ada risiko gangguan kelainan kromosom? Dan dengan memilihkan itu, maka kita bisa tahu lebih detail lagi embrio mana yang bagus untuk ditanam. Dengan begitu, angka keberhasilan bisa lebih tinggi lagi, bisa mencapai sekitar 60%. Jadi ini dengan bantuan teknologi, dan teknologi ini terus berkembang. Artinya dari pertama ini tahun 1970, ini ada suatu proses di mana lahirlah seorang bayi pertama, ya bayi wanita pertama namanya Louise Brown, ya, yang dilahirkan dengan proses bayi tabung. Kalau mau lihat ceritanya, detailnya, Anda bisa saksikan film Joy di Netflix. Jadi kalau Anda ada waktu, ada kesempatan, coba lihat film Joy. Di situ adalah bagaimana sejarah proses bayi tabung itu mulai dilakukan. Dan itu sangat luar biasa. Dulu memang banyak sekali yang menentang ya untuk proses bayi tabung. Dan segala macam lah, nanti bisa lihat detailnya di film tersebut. Tapi intinya adalah dengan program hamil bayi tabung ini adalah untuk menolong, untuk membantu wanita-wanita atau pasangan suami istri yang memang punya masalah untuk bisa mendapatkan keturunan. Jadi sekali lagi ini usaha manusia.
Jadi kita kan diberikan otak, diberikan akal, diberikan pikiran untuk berusaha sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan keturunan. Tentunya sekali lagi yang menentukan masih Sang Pencipta atau Maha Kuasa. Ya, jadi ini proses-proses yang memang tahapannya terus berkembang dari tahun 1970-an. Dan sampai saat ini sudah 8 juta bayi. Dan ini akan terus bertambah terus yang sudah dilahirkan atau sudah didapatkan, dihasilkan dengan kehamilan melalui proses bayi tabung. Ya, ini baru datang untuk bayi tabung. Ya, yang dari program alami dengan program inseminasi ini juga datanya jauh lebih tinggi lagi. Tapi yang penting bahwa artinya Anda jangan pesimis untuk Anda pasangan suami istri yang punya masalah dengan kesuburan. Nanti saya akan uraikan lagi nih di episode-episode selanjutnya, masalahnya apa saja sih? Masalah kesuburan pria seperti apa? Masalah kesuburan wanita seperti apa? Kemudian bagaimana cara menanganinya, cara mengatasinya, dan kemudian kondisi apa yang kemudian bisa hamil secara alami atau program hamil secara alami, kondisi apa yang harus ke inseminasi, dan kondisi apa yang terpaksa harus dengan program bayi tabung. Jadi sekali lagi untuk tahu masalah itu memang harus atau perlu dilakukan screening kesuburan. Jadi sekali lagi kalau kita kembali nih ya ke episode sebelumnya, kita bicara masalah infertilitas, kita bicara jangka waktu, kita bicara hubungan intim teratur, kita bicara masalah tanpa menggunakan kontrasepsi. Disitulah kalau memang Anda masuk kategori atau kriteria sebagai pasangan infertilitas, jangan ditunda-tunda lagi. Sekali lagi, waktu ini sangat menentukan untuk mendapatkan kehamilan. Semakin tinggi atau semakin cepat Anda menghemat waktu, semakin efisien waktu Anda gunakan, semakin Anda datang ke klinik fertilitas, klinik gangguan kesuburan. Dokter-dokter obgyn itu kan memang banyak ya. Jadi kalau sahabat-sahabat berbagi, perhatikan di Indonesia khususnya atau di dunia pada umumnya, jadi memang ada dokter yang pendidikan dokter ya, dokter umum yang bisa menangani semua kasus-kasus penyakit. Kemudian ada lagi spesialisasi dokter kebidanan. Jadi ini khususnya menangani orang-orang yang memang punya atau perlu penanganan masalah kebidanan ya, termasuk ini proses hamil, melahirkan, kemudian tumor-tumor dan segala macam. Tapi ada subspesialisasi lagi. Untuk infertilitas, subnya adalah subfertilitas endokrinologi reproduksi. Seperti yang saya pelajari. Jadi kalau Anda mau mendatangi atau melakukan pemeriksaan, sebaiknya Anda mengarah atau datang ke dokter yang memang sesuai dengan masalah Anda. Basic memang dokter umum bisa menangani. Kalau memang perlu penanganan lebih khusus, datang ke dokter obgyn. Kemudian kalau memang itu ada khusus-khusus lagi, artinya memang tidak bisa atau perlu penanganan lebih khusus lagi, Anda bisa datang ke subspesialisasi fertilitas endokrinologi reproduksi atau disingkat dengan FER. Saya Dr. Boy Abidin, ini sebagai Dr. Fer di Klinik Embrio di Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta. Nanti kalau Anda mau tahu bisa lihat Instagramnya @embryoivf atau juga bisa DM Instagram saya @boyspog. Kalau masalah infertilitas ini kita terbuka, kita ingin sekali membantu. Sekali lagi upaya kita adalah upaya yang terbaik. Kita akan membantu tentunya dengan informasi dari Anda, dengan komunikasi yang baik. Harapannya kita bisa membantu. Sekali lagi kita tidak menjanjikan, tapi ini upaya kita untuk membantu Anda. Sekali lagi, bantuan itu atau program hamil itu mulai dari alami, inseminasi, dan kemudian dengan bayi tabung. Anda yang punya masalah atau masuk dalam kategori infertilitas, segera cari pertolongan, segera cari bantuan ke ahlinya yang sesuai, yaitu fertilitas endokrin reproduksi. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan penanganan tepat. Harapannya dalam jangka waktu yang tidak lama, Anda bisa segera mendapatkan kehamilan. Nah, kalau kita mau runut nih, sebenarnya masalah-masalah apa saja sih? Ya sebenarnya banyak ya. Kalau kita bicara masalah kesuburan pada wanita, ini kita bisa lihat dari mulai ada nggak sel telur dan produksi? Ada nggak tumor-tumor, ada kista yang mengganggu proses implantasi? Apakah ada masalah dengan saluran tubannya? Apakah ada masalah dengan hormonal pada wanita? Kalau kita bicara pada pria, ini juga ada masalah lagi berikutnya. Bagaimana kualitas spermanya, jumlahnya, bentuknya, gerakannya, bagaimana dengan kromosom sperma tersebut? Kemudian nanti kita masalah ada nggak dengan varikokel, ada nggak dengan gangguan keseimbangan hormonal yang terjadi pada reproduksi pria. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Anda jangan pesimis, Anda jangan takut dengar penjelasan saya ya. Memang ini kesannya rumit, tapi sebenarnya dalam prosesnya sehari-hari itu tidak serumit yang Anda bayangkan. Tapi intinya Anda tetap harus tenang, Anda harus tetap usaha, dan juga berdoa. Ada topik yang menarik berikut ini. Yuk kita lihat.
Jadi kalau kita bicara atau data mengatakan bahwa 35% ini masalah infertilitas pada perempuan adalah masalah gangguan tuba. Bisa juga memang saluran tuba itu tidak terbentuk secara sempurna sejak dasarnya atau sejak dibentuk di awalnya. Jadi ini masalahnya adalah kongenital, bawaan.